Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladhi la nabiyya ba'dah. Wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ah huda amma ba'd. Alhamdulillah, saat ini bersama kita Syekh Dr. Ahmad Umar Taj. Beliau merupakan salah satu al-bi'sah, ini utusan dari Al-Azhar Asy-Syarif untuk Indonesia. Insyaallah pada kesempatan yang berharga ini, kesempatan dalam majelis ilmu ini, kita akan memetik banyak pelajaran, banyak ilmu dan banyak hikmah dari beliau dengan temanya adalah hak-hak suami atas istrinya. Langsung saja tidak berpanjang lebar, natafaddal Syekh Dr. Ahmad Umar Taj mashkura mashhura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rahmatillahi lil alamin. Sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. لقد ظلم الإسلام المرأة ومنعها من حقوقها وفرق بينها وبين الرجل، فمنعها من حق تملك المال أو التصرف فيه، ومنعها من حق التعلم، ومنعها من اختيار شريك حياتها. هذا الكلام يردده أعداء الإسلام، حيث يتكلمون ليل نهار زاعمين أن الإسلام ظلم المرأة. وهذا الكلام إن دل فإنما يدل على جهل بحقائق الإسلام أو على حقد دفين على الإسلام. فلقد كرم الإسلام المرأة وأعطاها حقوقها كاملة، وساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات وفي الثواب والعقاب في العبادات. ومن هذه الحقوق أنه أعطى لها حق التصرف في المال وحق التملك، كذلك أعطاها حق اختيار شريك حياتها. وأما ما يقوله أعداؤنا بأن الإسلام سمح للرجل بالتعدد في حين أنه لم يسمح للمرأة بذلك، فهذا كله إن سمحنا به فهذا فيه اعتداء على كرامة المرأة وعلى عفة المرأة. فالإسلام عامل المرأة كأنها درة مصونة ولؤلؤة مكنونة. Di dalam Islam, wanita itu dijalimi, tidak memiliki haknya, dilarang untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan pendidikan yang layak, dilarang untuk bisa memilih, bahkan memilih pasangan hidupnya, atau perkataan-perkataan lain yang senada yang mengatakan bahwa wanita selalu dizalimi, dianiaya, bahkan dilakukan tindak-tindakan yang tidak senonoh. Inilah Islam bagaimana dituduh sikapnya terhadap wanita. Mereka yang mengatakan dan menuduh, menyebarkan isu-isu tentang bagaimana Islam menjalimi wanita dan bahkan melarang beberapa hak-haknya, ini merupakan perkataan yang benar-benar tidak pada hakikatnya, tidak pada kebenarannya.
Sebab mereka yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang tidak dilandasi dengan ilmu. Mereka berkata seperti itu adalah atas unsur kebodohan atau atas landasan kedengkian yang sangat mendalam kepada Islam. Islam kita ketahui sangat mengagungkan dan memberikan kemuliaan kepada wanita. Sebagaimana dikatakan bahwa wanita sebelum Islam ada benar-benar seperti benda, bahkan seperti binatang, tidak ada harganya, tidak memiliki hak sedikit pun, bahkan untuk memilih untuk kehidupannya pribadi. Namun Islam justru mengangkat derajat wanita pada kemuliaan yang sempurna, layaknya dia sebagai zatnya seorang wanita manusia yang sempurna. Adapun terkait isu ta'addud, poligami, yang mengatakan ini adalah kezaliman terhadap wanita. Kenapa ta'addud, poligami hanya dibolehkan kepada pria, kepada laki-laki, namun dilarang oleh atau terhadap perempuan? Sungguh mereka yang mengatakan seperti itu adalah memiliki akal yang dangkal, memiliki kebodohan yang tidak ada kebodohan di atas kebodohan itu lagi. Sebab apa? Ketika dibolehkan poligami, wanita memiliki pasangan lebih dari satu, ini adalah sebuah pertanda pelanggaran hak wanita tersebut. Ini juga melanggar kemuliaan dan kehormatan wanita tersebut. Oleh karena itu, syariat poligami yang mereka gembar-gemborkan merupakan syariat kezaliman terhadap wanita. Karena apa? Karena mereka dilarang sebagaimana diperbolehkannya pria. Ini tidak mendasar, merupakan kebodohan yang hakiki, karena mereka tidak tahu bahwa di balik syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah, memiliki nilai, memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan. طيب، ونحن نتكلم عن الأسرة في الإسلام، فقد تكلمنا في الحلقات الماضية عن أهمية الزواج وعن وجوب التعدد في هذه الأيام منعا للفتنة ودرءا للشبهات والشهوات. واليوم نتكلم عن حقوق المرأة على زوجها، فالإسلام جعل للمرأة حقوقا واجبة، وجعل بين الرجل والمرأة علاقة حب ومودة، كما قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. لقد جعل الإسلام للمرأة حقوقا على زوجها. من هذه الحقوق حق المهر، والمهر هذا حق خالص للمرأة يعطيه الرجل لها عما تملكه منها. وأما الحق الثاني فحق المعاشرة بالمعروف. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Kita telah bicarakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang kemuliaan sebuah pernikahan, tentang sakralnya jalinan suci, tentang pentingnya sebuah hubungan suami istri. Dan kita juga telah bicarakan tentang syariat poligami. Syariat, bagaimana syariat ini bisa memberikan solusi terbaik untuk kehidupan kita di saat-saat ini, bahkan di kehidupan yang akan datang. Pada kesempatan ini kita akan membahas lebih rinci, lebih spesifik terkait hak-hak seorang istri atas suaminya. Di antara hak-hak yang Allah berikan, yang Allah muliakan wanita dengannya,
adalah yang pertama adalah hak mahar. Hak seorang perempuan, wanita atau istri untuk mendapatkan mahar. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya yang kedua adalah hak mendapat pergaulan yang baik. Seorang wanita sebagaimana makhluk yang namanya manusia menginginkan sikap yang baik kepada dan dari siapapun. Begitu pula wanita dahulu kala yang tidak dihargai, diperbuat kepadanya atau dipergauli dengan sangat tidak senonoh, seperti dipergauli seolah-olah dia adalah sosok benda atau sosok hewan. Namun di dalam Islam Allah memberikan kemuliaan kepada wanita dengan haknya, hak mendapatkan pergaulan, muamalah yang baik dari suaminya. كذلك من الحقوق قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. لماذا قال النبي ذلك؟ لأن الحياة الزوجية مليئة بالمشاكل ومليئة بالمناوشات والهموم، فواجب على الزوجين أن يكون بينهما تفاهم وتقارب وتحمل للصبر والأذى. والنبي قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه، يعني هي عبارة عن ضلع مائل أو معوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. والنبي أيضا قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Saling berwasiatlah kalian untuk berbuat baik kepada para wanita atau para istri dalam menjalani kehidupan mahligai rumah tangga. Hubungan antara suami istri tidak selalu berjalan dengan lurus, mulus. Selalu ada kerikil-kerikil terjal, kerikil-kerikil tajam dalam setiap laluan, setiap langkah dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin aja seorang wanita atau seorang istri kesal terhadap suaminya, begitu juga sebaliknya atas problematika kehidupan. Apa yang dia hadapi atau mereka masing-masing hadapi itu haruslah dengan saling memahami. Karena kalau bukan dengan saling memahami, maka kehidupan rumah tangga yang seharusnya harmonis dilandasi dengan kecintaan, kasih sayang, dan rasa saling memiliki satu sama lain akan sirna seketika. Oleh karena itu, bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh, memberikan pengajaran kepada para lelaki, para suami untuk bersikap kepada istrinya, untuk saling memahami satu sama lain. Rasulullah sabdakan istausu bin nisa'i khairan. Berwasiatlah kalian untuk saling berbuat baik kepada wanita, kepada istri-istrimu. Fa innaha khuliqat min dila. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waju syai' fid dila. Bahkan perhatikan, yang paling bengkok di antara tulang-tulang kita adalah dila. Apa itu dila? Tulang rusuk. Maka fa in dhahabta tuqimahu kasarta. Jika kamu berusaha sekuat tenagamu untuk meluruskan tulang tersebut, maka pasti engkau akan mematahkannya, merusaknya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Namun jika engkau tinggalkan begitu saja, maka akan tetap dalam keadaannya bengkok. Maka apa akhirnya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khairan. Maka berwasiatlah kalian, saling menasihatilah kalian untuk selalu berbuat baik kepada wanita. كذلك واجب
على الزوج أن يعلم زوجته أمور دينها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فيجب على الزوج أن يعلمها. والحمد لله في هذه الأيام انتشرت وسائل التعليم، إما في المساجد أو من طريق الكتب أو عن طريق الإنترنت. هناك الكثير من البرامج التي تعلم أمور الدين وتعلم العلم النافع. فالله عز وجل يريد منا أن نكون وأن نكون أسرة مستقيمة تسير على النهج المستقيم. Berikutnya ada hadis lain dari Rasulullah SAW mengatakan, janganlah seorang pria untuk membenci wanita, seorang suami membenci istrinya. Sebab boleh jadi dia membenci atau tidak menyukai satu hal dari istrinya, namun Allah datangkan kebaikan yang berlimpah dari istrinya tersebut. Berikutnya, hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya, yang merupakan hak istri, yang harus didapatkannya adalah hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan dari suaminya. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam sebuah firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka, dari pedihnya neraka. Di sini mengisyaratkan bahwa untuk menjaga keluarga, menjaga diri adalah dengan memberikan bimbingan, memberikan pengajaran dan pendidikan kepada keluarganya. Dan keluarga yang paling utama untuk kita berikan adalah istri kita. Dari istri kita, dari wanita, nanti akan memberikan bimbingan kepada anak-anak kita di kemudian hari. Allah juga dalam hadis lain, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Untuk mendapatkan pengajaran, Rasulullah katakan, jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang wanita untuk memasuki masjid-masjid Allah. Alhamdulillah, terkait pendidikan, pengajaran dan bimbingan agama pada zaman sekarang telah kita dapati sangat mudah mendapatkan pengajaran, sangat mudah mendapatkan ilmu melalui sosial media seperti YouTube atau alat-alat lainnya yang memberikan fasilitas sarana untuk mendapat keilmuan yang lebih mudah dari zaman-zaman sebelumnya. Namun tetap harus diwaspadai segala kemungkinan atau keburukan yang ditimbulkan dari sosial media atau majunya teknologi zaman sekarang. Jangan sampai keinginan kita mendapatkan pengajaran dari sosial media, dari YouTube dan segalanya, namun malah menyebabkan kita keburukan. Zaman yang ada, sarana yang diberikan, fasilitas diberikan, dimanfaatkan kebaikan untuk pendidikan, pengajaran dan bimbingan bagi keluarga kita, bagi istri kita. طيب، كذلك يجب على الزوج أن يمنع عن زوجته الأذى. ولكن كثير من الأزواج يشكو من زوجته سليطة اللسان، أو ربما تكون طويلة اليد، تضرب وتشتم وترفع صوتها وتعق زوجها. طيب، ما الحال وما الأمر في هذه الحال؟ الله عز وجل قال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يقدم لها الموعظة مرة بعد مرة، ثم بعد ذلك فإن لم تستجب له أن يهجرها في المضجع، ينام معها على نفس السرير ولكن يعطيها ظهره، لا يتكلم معها. تمام، هذا ربما يصلح. طيب، فإن لم يصلح فالمرة الثالثة أو المرحلة الأخيرة وهي الضرب، وألا يكون هذا الضرب مبرحا، يعني ضربا شديدا يكسر العظم أو يغير الجلد، لون الجلد، وألا يكون ضربا مبرحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله: يا رسول الله، ما حق زوجة إحدانا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا كسوت، وألا تضرب الوجه ولا تقبح. هذا هو العلاج. Nah, berikutnya hak yang harus dipenuhi
laki-laki atau seorang suami pada istrinya adalah tidak pernah memberikan atau sentuhan keburukan kepadanya. Mungkin kita dapati, siapa yang tahu karakter manusia, begitu juga karakter wanita. Mungkin di beberapa wanita didapati bahwa dia panjang lisannya, mencela, menghina, atau menyebut-nyebut pemberian, atau hal-hal yang senada. Atau mungkin di antara wanita atau para istri ada yang bersikap panjang tangan. Maksudnya panjang tangan mungkin mencuri, atau dia memberikan sentuhan yang tidak baik kepada suaminya. Apakah itu memukul atau hal-hal yang semisal dengan itu. Nah, apa cara, apa metode untuk mengatasi hal-hal tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang memberikan syariat ini, telah memberikan aturan dalam menyikapi hal-hal seperti itu. Untuk suami, maka terapkan hal-hal ini. Apa itu Allah katakan? Apa itu Allah perintahkan kepada kita? Fa'izuhunna. Beri nasihat kepada mereka. Jika mereka melakukan hal-hal yang tadi kita sebutkan, berikan nasihat yang masuk ke hati mereka, berikan nasihat terbaik bagi mereka. Jika mereka tidak bisa juga memahaminya atau tetap dalam keadaannya atau tetap dalam perilakunya, maka wahjuruhunna fil madaji. Maka jauhi mereka dalam tempat tidurmu. Jika tidak juga, maka wadribuhunna. Maka pukul mereka. Namun kaidah memukul bukan memukul yang menyakiti, atau memukul yang melukai, atau memukul sampai mematahkan tulang belulang. Tidak, tapi darban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak sedikit pun memberikan cacat pada tubuh, atau mematahkan tulang, atau bahkan memberi warna bekas pada kulit. Itulah yang diajarkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikatakan bahwa dalam bermuamalah, dalam bermuasyarah, dalam bergaul dengan istri, laki-laki diperintahkan sebagaimana sabda Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina?" Apakah hak istri-istri kami? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala an tut'imaha idza ta'im. Engkau memberi makan kepadanya ketika engkau makan. Wa an taksuha idza tasait. Dan engkau memakaikan kepadanya pakaian-pakaian yang engkau pakai. Artinya jika engkau mau pakai pakaian, maka engkau juga harus memberikan pakaian kepada mereka, istri-istrimu. Wala tadribal wajah wala tuqabbih. Dan jangan memukul wajah. Terkait memukul, jangan memukul wajah dan jangan memperburuk penampilannya. Artinya jika engkau memukul, jangan sampai memberikan cacat yang memberi dampak buruk terhadap fisiknya atau wajahnya. Seperti ini ilaj, seperti ini obat atau cara dalam menyikapi sikap istri yang mungkin tidak menyenangkan suami. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. خلق الوفاء هذا خلق نادر في هذه الأيام، فبمجرد أن تموت الزوجة أو يتم الطلاق أو حتى مجرد خلاف يتغير الحال. والله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. لابد أنه كان هناك مواقف فيها خير، فلا ننظر إلى الشر وننسى الخير، بل لابد أن نتذكر ما بيننا من مواقف طيبة. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Dan jangan pernah kalian melupakan keutamaan kebaikan di antara kalian pada hubungan suami istri. Kalau berakhir, apakah itu dengan meninggalnya salah satu di antara suami atau istri, atau terjadi perpisahan di antara mereka, sehingga jangan pernah melupakan kebaikan atau keutamaan yang pernah didapati satu dari yang lainnya atau pernah didapati masing-masing. Terkadang perpisahan atau ketika dia menikah dengan wanita lain atau sang
istri, sang wanita menikah dengan suami lain, dia selalu mengenang keburukan-keburukan tanpa mengingat sedikit pun kebaikan-kebaikannya, dan dia melupakan semua itu bahwa dia pernah mendapatkan banyak manfaat, banyak kebaikan dari pasangannya. Nah, jangan pernah seperti ini. Allah sudah peringatkan, wala tansawul fadla bainakum. Al-wafa, untuk saling memberikan dan menunaikan hak masing-masing. Kewajiban harus disempurnakan, ditunaikan. Jangan pernah karena keburukan yang sedikit sehingga melupakan kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat dari pasangan masing-masing. وحتى لا نطيل عليكم، فخلاصة هذا الموضوع أن حقوق الزوجة ليست فقط المسكن والملبس والمأكل والمشرب، ولكن هناك حقوق معنوية. فالمرأة تحتاج إلى المداعبة والملاطفة والملاعبة، تحتاج إلى كلمة طيبة، تحتاج إلى هدية، تحتاج إلى مواقف تشعر فيها بأن زوجها يحبها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها على ظهره فتنظر إلى الحبش وهم يلعبون. وكذلك كان النبي يلقب عائشة أيضا بالحميراء، تصغير حمراء لأنها كانت حمراء وجميلة. وكذلك كان يقول لها يا عائش، وهذا في اللغة العربية يسمى ترخيم، يعني كما نقول باللغة البلدي يدلعها أو يعني يختار لها أفضل الأسماء حتى يكون هناك مودة بين الزوجين. وكما قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. فعلى الرجل أن يكون لطيفا مع زوجته، فالزوجة تحب بعقلها الصغير تحب أن يكون الرجل قواما عليها وملاطفا لها. Kesimpulannya adalah bahwa hak-hak yang harus diperoleh atau didapatkan istri dari suaminya bukan hanya hak-hak yang bersifat materi, yang sifatnya nafkah, apakah itu harta, kemudian pakaian atau rumah. Namun lebih daripada itu, wanita juga seharusnya mendapat hak-hak yang sifatnya maknawi, sifatnya psikis. Apa itu maksudnya? Adalah hak-hak yang sifatnya adalah kejiwaan, seperti bagaimana mendapatkan perhatian, kasih sayang, kemudian canda tawa dari pasangannya, dan termasuk adalah bagaimana sang suami harus memberikan ketenangan, memberikan rasa aman kepada pasangannya, kepada istrinya. Bahkan seharusnya sang suami juga memberikan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, contoh yang sempurna, teladan bagi kita. Bagaimana Rasulullah SAW ketika menggendong Aisyah dan sama-sama menyaksikan permainan yang dilakukan oleh para orang-orang Habasyah, dan bagaimana Rasulullah memberi lakop kepada Aisyah Humaira, dan bagaimana tarhim dari Nabi Muhammad SAW kepada istrinya, namanya Aisyah, Rasul panggil dengan kalimat ya Aish, dengan maksud untuk memanjakannya. Nah, sifat-sifat seperti ini, hak-hak seperti ini haruslah dipenuhi oleh suami kepada istrinya. Karena seperti dikatakan, kesimpulan dari pembahasan kita adalah hak istri bukan hanya hak materi, namun ketenangan yang sifatnya maknawi, kejiwaan juga harus didapatkan istri. Sebagaimana kita sebutkan, kasih sayang, perhatian, lemah lembut, kata-kata yang baik itu juga harus diberikan suami, harus dipenuhi suami kepada istrinya. طيب، أخيرا نختتم بالدعاء. نسأل الله تعالى أن يصلح بيوتنا وأن يطرد من بيننا شياطين الإنس والجن وأن يرزقنا البطانة الصالحة وأن يعيننا على مرضاته، سائلين الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والقبول والإخلاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan di akhir kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki rumah kita, rumah tangga kita, rumah tangga kaum muslimin dimanapun berada, dengan kebaikan yang berlimpah dan memberikan kemuliaan dengan saling mengingatkan, menasihati dalam ketaatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya, hidayahnya, bimbingan kepada kita
dan kepada seluruh muslimin. Dan diakhiri nakhtatim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya